masyarakat turun aksi ke kantor PDAM menuntut rencana kenaikan tarif PDAM. Seorang bapak dan anak diringkus tim reserse narkoba Polresta Mataram karena tertangkap menjual narkoba. Anda di Ayu NTB, beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah Ayu NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Elemen masyarakat Kabupaten Lombok Tengah turun aksi ke kantor PDAM setempat. Masa aksi menuntut rencana kenaikan tarif PDAM untuk dibatalkan. Ratusan elemen masyarakat Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa di depan kantor perusahaan daerah air minum setempat. Masa aksi menuntut PDAM Lombok Tengah membatalkan rencana kenaikan iuran tarif PDAM karena dinilai kenaikan tarif yang ditetapkan PDAM tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan, seperti seringnya air PDAM di sejumlah wilayah Lombok Tengah yang macet. Ada 4 dusun yang memang sudah ada meter, kemudian tidak pernah ada air. Ini bukti bahwa pelayanan mereka belum maksimal. Apabila belum maksimal, ya koreksi dirilah. Nanti kalian berpikir untuk menaikkan tarif. Terkait tuntutan menjelaskan rencana kenaikan tarif PDAM sebelumnya telah disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif nantinya digunakan untuk perbaikan jaringan dengan harapan pelayanan ke masyarakat dapat maksimal. Di samping itu, tarif yang ada dinilai sudah sesuai dengan tarif regulasi peraturan Gubernur NTB. Bagaimana kami mau melakukan penambahan sumber baru, perbaikan jaringan jika tidak ditopang oleh kondisi cash flow atau anggaran yang memadai. PDAM hari ini satu-satunya sumber pendapatan yang dimiliki adalah tentu lewat iuran tarif yang ada. Makanya itulah ruhnya kenapa kemudian ini penting, hajatan terutamanya adalah untuk memperbaiki pelayanan ini. Kenaikan tarif PDAM sebesar Rp590 per kubik, sehingga jika sebelumnya seharga Rp1.300 maka menjadi Rp2.900 dan di dalamnya sudah termasuk biaya beban bulanan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lainnya, bapak dan anak kandung warga Gapuk Dasan Agung Mataram diringkus tim reserse narkoba Polresta Mataram karena tertangkap menjual narkoba jenis sabu. Inilah detik-detik tim opsional reserse narkoba Polresta Mataram saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap bapak dan anak warga Gapuk Dasan Agung Mataram. Kedua pelaku berinisial M, 54 tahun, dan anaknya Z, 33 tahun, yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan ini terpaksa nekat berjualan sabu, namun karena sepinya job atau pekerjaan sejak sebulan terakhir. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan sabu sebesar 2,84 gram, uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan sabu sebagai barang bukti. Penangkapan penggeledahan terhadap terduga pelaku TKP di wilayah Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram. Kedua pelaku berinisial ZM, keduanya yaitu bapak dan anak. Dari barang bukti yang kami amankan berupa uang tunai sekira Rp1.950.000, di anaknya ada Rp125.000 yang indikasi hasil dari tindak pidana penjualan narkotika sebelumnya. Total berat bruto narkotika sekira 2,84, dan diakui memang yang bersangkutan keduanya ini memang telah memperjualbelikan barang yang dimaksud. Kedua terduga pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu langsung digelandang ke Mapolresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut. Kedua terduga pelaku dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal cepat atau fastboat yang mengangkut wisatawan dari Pulau Bali dicegat sejumlah oknum penyedia jasa transportasi laut Koperasi Karya Bahari saat akan memasuki kawasan Gili Matra, Lombok Utara. Dan aksi penghadangan ini sempat diwarnai adu mulut antar kedua belah pihak. Ratusan wisatawan dari Bali yang akan masuk di Pelabuhan Gili Matra, Lombok Utara dicegah oleh sejumlah oknum yang mengaku dari Koperasi Karya Bahari.
Dalam video amatir tersebut, sempat terjadi adu mulut antara pengusaha fastboot dengan oknum dari Koperasi Karya Bahari. Pengusaha jasa kapal cepat Putu Suciati mempertanyakan dasar pungutan uang sebesar Rp20.000 per penumpang yang ditarik dari Koperasi Karya Bahari sebagai kompensasi. Ini hanya miskomunikasi aja. Nanti tinggal tunggu hasil keputusan besok bagaimana dari Pemda, apakah ini ada payung hukum yang jelas atau tidak. Kami yang jelas dari pengusaha spesialnya J-Trip, kami ingin membangun pariwisata lebih baik. Kita mengikuti aturan negara lah, aturan hukum. Kan ada, ini kan tidak boleh aturan hukum yang kita langgar. Siapapun itu warga negara kan harus tunduk dengan aturan hukum. Kami pengusaha pasti harus menguntungkan warga setempat. Warga setempat juga harus sama-sama mendukung. Terkait permintaan koperasi, tanggapan? Ya pada dasarnya mereka tetap berpegang pada ADRT. Ya naungannya dia sendiri. Tapi kami sebagai pengusaha tidak akan mengikuti itu karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan seperti pungli dan yang lain. Ketua Koperasi Karya Bahari Sabarudin membantah jika anggotanya melarang wisatawan masuk ke Gili Matra dan apabila wisatawan yang datang dari Bali menuju Gili Matra Lombok Utara yang menggunakan kapal cepat harus melalui pintu masuk Pelabuhan Bangsal agar tidak mematikan usaha anggota koperasi. Arahan dari Bapak ke anak Bapak apa? Bukan arahan saya, itu memang permintaan dari anggota. Ya, permintaannya apa? Iya, permintaannya supaya penumpang itu kita angkut ke bangsa. Jadi namanya pengurus koperasi dimanapun harus berdasarkan kesepakatan anggota. Karena itu adalah kesepakatan tingginya anggota sendiri. Apa dasar Pak Haji untuk melakukan hal itu tadi? Kami kan ada anggaran dasar. Anggaran dasar. Usaha koperasi adalah angkutan dengan transportasi dari Lombok ke Tiga Gili dan sebaliknya. Hanya ada air itu saja di koperasi itu? Ada banyak macam usaha, cuman yang kita lakukan adalah transportasi. Yang dari Lombok ke Tiga Gili dan sebaliknya. Terkait adanya pungutan sebesar Rp20.000 per wisatawan yang ditarik kepada pengusaha fastboot sebagai kompensasi yang merujuk pada ADART Koperasi Karya Bahari dan telah dilakukan sejak tahun 2012 silam. Namun jika hal tersebut melanggar hukum, pihaknya bersedia menghentikan praktek itu dan mengembalikan uang kompensasi tersebut. Atas insiden kisruh pencegatan kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari pulau tersebut, pihak kepolisian bersama Pemda setempat dan otoritas pelabuhan langsung memediasi kedua belah pihak. Seusai mediasi kedua belah pihak, Kapolres Lombok Utara menghimbau kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri dan mematuhi peraturan yang ada guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena pencegatan kapal cepat ini dapat mengganggu kenyamanan wisatawan hingga berdampak kepada citra buruk pariwisata daerah. Kita akan melakukan rapat bersama rekan-rekan dari asosiasi fastboot, kemudian dari rekan-rekan dari koperasi, rekan-rekan dari dinas terkait yang hadir untuk sama-sama kita membahas mencari solusi apa yang bisa menjadikan solusi terbaik agar Gili ini tetap aman, damai, wisatawan tetap nyaman, kemudian merasa tidak terganggu oleh situasi-situasi yang justru merugikan kita semua. Sementara itu, otoritas Pelabuhan Bangsal Pemenang menegaskan secara aturan tidak membenarkan pihak manapun melarang aktivitas bongkar muat di setiap pelabuhan Gili Matra dengan alasan apapun. Dan menegaskan pungutan di area pelabuhan dengan dalih apapun tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum. Dermaga Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air itu merupakan kolam pelabuhan dari Pelabuhan Pemenang yang terdaftar di RIP NKP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional itu memang Pelabuhan Pemenang. Tapi Pelabuhan Pemenang itu mempunyai DLKR dan DLKP. Apa itu? Daerah Lingkungan Kerjaan dan Daerah Lingkungan Kepentingan, di mana meliputi 3 gili. Jadi itu merupakan kolam pelabuhan dari Pelabuhan Pemenang dan itu tidak istilahnya diperbolehkan. Jadi tidak dilarang untuk bongkar muat penumpang fastboot di dermaga di 3 gili tersebut. Dengan alasan apapun? Dengan alasan apapun. Kisruh pencegatan kapal cepat pengangkut wisatawan dari Bali, pengusaha fastboot dengan Koperasi Karya Bahari akan diupayakan penyelesaiannya secara damai dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai mediator. Dari Lombok Utara, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, para calon jemaah haji asal Lombok Barat rentan terkena penyakit selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci karena memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, jantung, hingga nyeri otot. Para jemaah calon haji asal Lombok Barat rentan terkena penyakit selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, terutama para jemaah yang memang memiliki faktor risiko penyakit. Penyakit bawaan yang paling banyak diderita JCH diantaranya hipertensi atau tekanan darah tinggi,
135%, kemudian disusul oleh penyakit mialgia atau nyeri otot 17%, pusing atau sakit kepala 10%, dan 9% merupakan penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, sesak napas, dan kolesterol. Dinas Kesehatan Lombok Barat mencatat JCH dengan risiko tinggi penyakit cukup tinggi dan telah dilaporkan ke komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan atau Siskohatkes sebanyak 51 orang. JCH beresiko tinggi, diminta menggunakan gelang khusus agar lebih mudah dikenali. Hitungnya kapan dia harus minum obat hipertensinya, itu namanya dia pendampingan. Itu yang perlu ya, dokter? Ya. Kalau usia sendiri itu yang usia nggak terlalu. Rata-rata berapa usianya yang paling tinggi ini rata-rata ya semua, walaupun usianya 40 tetap aja nanti ada yang kena kencing manis, ada yang kena. Itu yang berisiko tinggi ya banyak. Iya. Risiko tinggi ini ada penyakitnya adalah pertama itu hipertensi, kedua itu adalah kencing manis, ketiga itu adalah jantung, dan yang keempat itu memang ada penyakit-penyakit hanya kolesterol seperti itu. Tapi bukan harus usianya lanjut itu enggak. Sekarang ini hanya 50% dah artinya. Sekarang ini langkah antisipasi seperti apa? Antisipasi sudah dalam posisi mereka sudah dapat pengobatan. Mereka juga di sana ada obatnya, tapi selama di sini mereka juga ada pengobatan. Mereka yang memakai gelang merah adalah jemaah haji yang berusia lebih dari 60 tahun dan memiliki risiko penyakit. Tak sedikit jemaah yang menggunakan gelang berwarna mencolok. JCH rentan yang memakai gelang berwarna kuning. Gelang berwarna kuning menandakan jemaah yang berisiko tinggi terkena penyakit, tetapi usianya di bawah 60 tahun. Sementara itu, jemaah berusia 60 tahun tanpa risiko penyakit juga memakai gelang, tetapi berwarna hijau. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.